Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sum convolution atau konvolusi diskrit. Sebelumnya, apa itu konvolusi? Konvolusi merupakan salah satu operasi atau metode yang dapat digunakan untuk memahami atau memprediksi sinyal output ketika suatu sinyal masukan ke sistem tertentu yang sifatnya LTI atau linear time invariant. Mengapa harus linear time invariant? Karena sinyal yang digunakan tidak boleh berubah-ubah ketika variabel waktu bergerak. Oke, untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai step-step atau prosedur dalam mengerjakan suatu convolution sum. Untuk prosedur step ini sendiri kita menganut dari buku Haykin Sinyal dan Sistem pada halaman 105 di prosedur 2.1. Kita kembali untuk melihat rumus dari convolution sum, yaitu YN sama dengan sigma K minus ta hingga sampai ta hingga XK kali H N minus K. Kalau kita melihat pada rumus ini, untuk step pertama yang dikerjakan adalah reflect atau mencerminkan. Yang dicerminkan adalah HK, karena di sini ditulis minus K ya, sehingga dia harus ke arah negatif, dan sehingga kita cerminkan HK-nya itu terhadap sumbu 0. Setelah kita cerminkan sinyal HK terhadap sumbu 0, step selanjutnya adalah shift left, artinya kita menggeser sinyal dari HK yang sudah dicerminkan itu menuju ke arah kiri atau semakin ke arah negatif, sehingga tidak ada sinyal dari HK yang saling berhimpitan atau memiliki titik yang sama dengan sinyal XK. Untuk kemudian step selanjutnya adalah menggeser ke kanan sesuai perpindahan waktu ini terhadap variabel waktu, yaitu N itu sendiri, dimana kita geser ke kanan hingga terdapat sinyal-sinyal atau titik-titik yang saling berhimpitan antara sinyal HK dan sinyal XK. Untuk kemudian step selanjutnya adalah compute. Kita kembali ke rumus, yaitu bahwa setiap adanya titik-titik atau sinyal yang berhimpitan antara HK dengan XK, itu kita lakukan perkalian, dan hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk setiap perpindahan N-nya ini terhadap variabel waktu, sehingga didapati hasil akhir dari perhitungan tersebut adalah hasil konvolusi antara grafik XN dikonvolusikan dengan HN. Agar lebih memudahkan untuk memahami step-step konvolusi ini, berikutnya akan jelaskan mengenai soal dari convolution sum. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari konvolusi diskrit. Di sini kita memiliki dua buah sinyal, yaitu XN, sinyal input, dan juga HN, impulse respon. Pada sinyal XN, titik N sama dengan 0 bernilai 1, N sama dengan 1 bernilai 2, N sama dengan 2 bernilai 1, dan titik selain itu bernilai 0. Selanjutnya pada sinyal HN, N sama dengan 0 bernilai 1, N sama dengan 1 bernilai min 1, dan titik-titik selain itu bernilai 0. XN apabila kita buat menjadi grafik akan menjadi seperti ini, dan HN apabila kita ubah menjadi grafik akan menjadi seperti ini, dan kemudian kita konvolusi atau kita cerminkan menjadi grafik seperti ini. Nah, kedua grafik ini akan kita buat menjadi dalam satu buah grafik, dan sinyal HN atau grafik HN akan kita shifting ke kanan sehingga akan ada titik-titik yang bertemu. Nah, titik yang bertemu itu akan kita kalikan dan kita jumlahkan antara satu sama lain apabila ada lebih dari satu titik yang bertemu. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk YN0, karena titik yang bertemu adalah 1 dan 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Karena hanya ada 1, langsung kita masukkan nilai Y0 yaitu 1. Nah, untuk panjang YN-nya ini ditentukan dari banyaknya titik pada sinyal XN ditambah dengan banyaknya titik pada sinyal HN dikurang 1. Di sini sinyal XN memiliki 3 titik dan sinyal HN memiliki 2 titik. 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan dikurang 1 menjadi 4. Sehingga YN yang kita perlu cari hingga YN4. Selanjutnya kita shifting untuk grafik HN-nya.
Nah, akan ada dua titik yang bertemu, yaitu titik 1 dikali min 1 sama dengan min 1, dan titik yang kedua yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2. Kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 1, yaitu berarti Y1 sama dengan 1. Kita shifting lagi. Pada Y2, titik yang bertemu jumlahnya ada 3. Pada titik pertama adalah 1 kali 0 sama dengan 0. Titik 2 2 kali 1 sama dengan min 2, dan selanjutnya 1 kali 1 sama dengan 1, dan apabila kita jumlahkan akan mendapatkan hasil min 1. Selanjutnya pada Y3 ada dua titik yang bertemu, di mana perkalian titik pertama bernilai 0 dan perkalian pada titik kedua yang bertemu bernilai min 1. Apabila kita jumlahkan akan menghasilkan min 1, yang berarti Y3 bernilai min 1. Selanjutnya ada Y4, di mana titik yang bertemu hanya adalah 1 dan hasil perkaliannya adalah 0. Jadi langsung kita masukkan seperti ini. Maka hasil konvolusi YN adalah sebagai berikut. Pada titik N sama dengan 0 bernilai 1, titik N sama dengan 1 bernilai 1, titik N sama dengan 2 bernilai min 1, titik N sama dengan 3 juga bernilai min 1, dan titik N sama dengan 4 bernilai 0. Selanjutnya, kita dapat menghitung konvolusi sum menggunakan program Python. Di sini kita import terlebih dahulu library yang digunakan, yaitu NumPy. Diimpor sebagai NP, digunakan untuk operasi numerik, terutama untuk mengelola array dan melakukan konvolusi. Selanjutnya kita impor matplotlib.pyplot, diimpor sebagai PLT, digunakan untuk membuat grafik dan plot. Lalu kita membuat plot stemnya menggunakan sintak ini. Lalu kita tentukan sinyal diskrit XN dan HN dan titik awal untuk XN dan HN. Untuk sinyal diskrit XN, nilainya 1 dimulai pada titik 0 dan selanjutnya. Lalu untuk sinyal HN dimulai pada titik 0, nilainya 1. Lalu kita hitung konvolusinya. Lalu kita hitung konvolusi XN dan HN dengan menggunakan sintaks Y sama dengan NP convolve buka kurung H, X tutup kurung. Lalu kita buat plotnya untuk sinyal XN dan HN dan output sinyalnya YN. Lalu kita tampilkan menggunakan sintak plt.show. Lalu kita jalankan programnya. Lalu akan tampil untuk sinyal XN pada titik 0 nilainya 1, pada titik 1 nilainya 2, pada titik 2 nilainya 1. Lalu untuk sinyal HN nilainya 1 pada titik 0 dan nilainya min 1 pada titik 1. Lalu kita lihat hasil konvolusinya dari XN dan HN, yaitu pada titik 0 nilainya 1, pada titik 1 nilainya 1, pada titik 2 nilainya min 1, pada titik 3 nilainya min 1. Dapat dibuktikan bahwa sesuai dengan perhitungan konvolusi sum sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya.